Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arni Maizura dengan NIM 4112319015. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video tentang aplikasi open source untuk olah data statistik. Apa sih open source software itu? Aplikasi open source mengacu pada kode program yang didistribusikan secara terbuka, termasuk kode yang tidak dikenai biaya, yang dapat digunakan dan dimodifikasi oleh pengguna lain tanpa batasan. Kelebihan dari aplikasi open source ini yaitu yang pertama, gratis untuk digunakan, lalu dapat ditingkatkan secara konsisten, dan dapat digunakan sesuai keinginan Anda. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan dua software open source untuk olah data statistik. Yang pertama itu ada Gradle, lalu yang kedua ada Jamovie. Saya akan menjelaskan yang aplikasi Gradle terlebih dahulu. Gradle sendiri merupakan singkatan dari GNU Regression, Econometrics and Time Series Library. Gradle merupakan software analisis statistik open source dan gratis untuk Windows yang ditulis dalam bahasa C. Dirancang khusus untuk melakukan analisis ekonometrik pada suatu set data. Untuk menganalisis menggunakan Gradle, perlu menyediakan file data yang relevan dari salah satu format yang didukung, seperti CSV, TXT, XLX, ODS, DAT, dan lain sebagainya. Nah, ini tampilan pada software Gradle. Ini untuk jendela awalnya, dan ini untuk tampilan pada analisisnya. Kelebihan Gradle sendiri, yang pertama itu tabel dan variabel file data yang ditambahkan akan muncul pada antarmuka utama yang dapat diedit. Gradle dapat memplot berbagai grafik distribusi dan dapat dicetak secara langsung. Gradle dapat menyimpan semua data setelah analisis sebagai file database Gradle atau dapat mengekspor variabel individual file data sebagai CSV, Octave, Stata, file database Gradle, dan lain-lain. Gradle sendiri memiliki metode analisis runtun waktu seperti ARIMA, GERTS, dan lainnya. Gradle juga mensupport banyak format data antara lain XML, CSV, Excel, GNumeric, dan Open Document Worksheet, dan lain sebagainya. Gradle telah digunakan beberapa kali dalam Journal of Statistical Software. Gradle jika memiliki penelitian di bidang ekonomi seperti ekonometrika, ekonomi mikro, dan analisis data runtun waktu, maka Gradle merupakan software yang tepat untuk digunakan sebagai pengganti EViews, SPSS, ataupun Minitab. Gradle juga memiliki bahasa skripnya sendiri yang disebut Hansel, yaitu akronim rekursif untuk A Net Scripting Language karya Hansel. Untuk kekurangan dari software Gradle sendiri, yang pertama itu membutuhkan waktu dalam mempelajarinya. Artinya, kita akan selalu membutuhkan waktu untuk mempelajari produk open source terlebih lama, terutama jika belum begitu paham dengan peningkatan softwarenya. Yang kedua, Gradle itu tidak ramah pengguna, yang artinya software open source hanya bisa digunakan oleh orang-orang tertentu karena tidak user-friendly. Hanya orang-orang di dunia teknologi saja yang biasanya mengerti dengan software tipe ini. Lalu, yang aplikasi kedua ini saya akan menjelaskan tentang Jamovie. Jamovie merupakan perangkat lunak statistik gratis dan bersumber terbuka yang dibangun menggunakan bahasa R untuk memberikan hasil analisis terbaik dan akurat. Jamovie memiliki antarmuka yang menarik, spreadsheet yang bagus,
serta analisis yang optimal merupakan alasan utama kepopularitasnya. Software ini dibuat untuk memudahkan peneliti dan ahli statistik untuk melakukan berbagai analisis statistik. Nah, ini untuk tampilan awal software Jamovie. Lalu ini ada tampilan untuk scatter plotnya. Dan ini contoh tampilan Jamovie ketika analisis, yang kali ini yaitu analisis dengan ANOVA. Fitur-fitur yang dimiliki Jamovie antara lain ada test-T, ANOVA, korelasi dan regresi linear, berjalan dengan kode R, spreadsheet yang fungsional, tes non-parametrik, tabel kontingensi, reliabilitas dan analisis faktor, dan lain-lain. Kelebihan dari Jamovie sendiri, yang pertama itu aplikasi ini gratis dan terjangkau untuk semua kalangan dalam melakukan analisis data. Jamovie merupakan salah satu aplikasi statistika yang di dalamnya tidak menggunakan kode-kode seperti halnya Stata. Pada Jamovie terdapat dua Windows, bagian kiri untuk tampilan data dan bagian kanan untuk output dari datanya. Lalu pada aplikasi ini, ketika file output dan file asli disimpan, Jamovie akan menyimpannya dalam satu file yang sama. Untuk kekurangan dari Jamovie sendiri, yaitu adanya sejumlah bug yang mungkin bisa muncul saat aplikasi digunakan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.